memaknai definisi tentang sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita harus tahu, ketika kita mengamalkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, meskipun satu ayat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan ganda 10 kebaikan yang dimana itu ditulis sebagai amal jariah dan tentunya menjadi jalan kita menuju hal yang kebaikan dan mulia, dan juga menjadi jalan menuju surga. Walaupun kita misalkan belum mempelajari Al-Quran lebih dalam, baik dari segi ilmu ulumul Quran dan tafsir, walaupun kamu misalkan mengajarkan satu ayat ke orang lain dan orang lain itu tidak tahu dan kamu tahu ayat itu, maka itu jadi pahala dan orang lain bisa mengajarkannya kepada yang lebih baik lagi. Ini menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 121. Di sana dijelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayatnya bahwa orang-orang yang dianugerahi ilmu ataupun pengetahuan yang luas, hendaknya ia mengajarkan Al-Quran supaya mendapatkan hikmah dan kebaikan di dalamnya. Lalu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa ilmu dan kitab-kitab, hendaknya ia mengajarkannya supaya dia menjadi salah satu privilege bagaimana orang lain dapat memahami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kita juga mengetahui bahwa di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 3641, di sana dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, waballagu anni walau ayah, balagu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat saja. Rasulullah mengingatkan kita bahwa ilmu itu harus bermanfaat untuk orang lain, jangan kita simpan sendiri, karena hal yang paling berharga itu seorang penuntut ilmu adalah ilmunya itu terpakai untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5027, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi di samping kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari ilmu yang lainnya supaya kita dapat mengambil manfaat dan kelebihan untuk terus kita belajar lebih mendalam. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ciri dua konsep orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, baik akhlaknya, bacaan Qur'annya, secara berusaha Allah akan meningkatkan pahalanya, juga mengajarkannya Al-Quran kepada orang lain. Dan menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, orang yang diberi kemampuan mengamalkan Al-Quran ialah orang yang termasuk orang yang mulia. Karena itu kita semangat dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Barakallahu.